Mbak Eva, yang Jombang, Mbak Eva ya. Omset yang paling besar di sini. Madu GN13 ini perjalanannya sangat luar biasa, ya. Naik turun, menanjak, menukik, jatuh bangun seperti itu. Sempat saya juga down, ya. Umi Aini juga begitu. Gus waktu di dalam juga sempat sedikit heboh karena memang seperti yang Gus Nur bilang tadi, madunya pada meledak, cak. Ini caraku ini bangkrut gitu. Tetapi kita komitmen, kita mau madu yang asli murni atau madu yang pura-pura asli atau hanya madu asli saja. Madu asli itu ada, Pak, gitu. Jadi asli saja, bukan asli murni. Kalau madu kita insyaallah asli dan murni. Madu asli itu banyak di pasaran. Madu asli itu ya madu asli, tidak bukan dioplos, bukan asli gitu. Satu contoh, madu yang lebahnya dikasih pakan gula. Itu. Jadi peternak-peternak di Pulau Jawa kan banyak tuh. Nah, antum sekalian pasti banyak lihat madu rambutan, madu randu, madu apa gitu. Itu benar memang di bawah pohon randu gitu. Tapi jumlah lebah yang jutaan dengan pohon randu yang hanya beberapa pohon kan nggak nyambung, Mbak. Mau ngambil minum madunya dari mana ini gitu. Mau nggak mau dikasih gula. Lebah ini dikasih gula asli. Karena prosesnya diproses oleh lebah. Lebah makan gula, setelah itu jadi madu. Tetapi glukosanya sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Glukosanya sangat tinggi, sangat buruk untuk kesehatan kita. Dan kalau kita semua mau melihat di Al-Quran, di An-Nahl, Allah berfirman langsung sama lebah kan, carilah ke pohon-pohon, carilah ke bunga-bunga, kan begitu, ya, ke kayu-kayu gitu kan, bukan minumlah gula-gula gitu kan, enggak, minumlah sirup, enggak gitu. Jadi sunatullahnya udah salah dulu gitu. Tetapi itu juga asli gitu. Bener asli, memang nggak salah, itu asli, tapi tidak murni. Sedangkan kami di GN13, alhamdulillah, kenapa kita selalu menggembor-gemborkan jargon kita madu dengan sanad yang jelas. Kita benar-benar memiliki tempat gitu. Kita punya tempat sendiri dulu. Ada hutannya, kan? Ada lebahnya punya kita sendiri juga. Madunya juga kita panen sendiri. Jadi bukan kulak ke Cina, kulak ke siapa, bakul siapa, peternak siapa, tidak. Bahkan rekan-rekan sekalian, nanti yang berkelapangan rezeki, bisa kalau mau ngajak terbang ke Rio, kita siap. Ayo kita bikin video di Rio, misalkan para agen-agen ini yang insya Allah sudah super-super ini, mau bikin video di sana, langsung di kebun, bisa. Ya, kalau seperti tadi dilihat di slide video tadi, kelihatan kan dari drone, itu ada ratusan hektar Bapak Ibu sekalian. Jadi memang berkelimpahan akan nektar akasia sama sawit. Beda seperti yang ditaruh di bawah pohon randu, pohon rambutan, itu kan kadang jumlah lebah sama jumlah madunya nggak nyambung. Mau nggak mau akhirnya dikasih minum gula dan sirup. Sedangkan di akasia karpa tidak terbatas luasnya, ribuan, bahkan mungkin jutaan hektar di Rio itu. Di Rio, di Jambi, di Sumatera khususnya dan Kalimantan itu pohon-pohon endemik akasia karpa itu Masya Allah luar biasa luasnya. Makanya berlimpah di sana insya Allah. Nah bedanya cuma satu, ketika hasilnya itu menurun, ya hasilnya menurun itu karena faktor cuaca alam. Faktor alam itu hujan. Kalimantan, Sumatera itu tidak mengenal musim panas, musim hujan, Pak. Kalau di Rio itu suka-suka, kadang musim panas itu juga hujan. Gitu. Kalau seperti musim-musim ini hujan terus hari-hari itu, ya akhirnya produksi itu agak sedikit menurun. Dan kadang curah hujan yang tinggi menyebabkan kadar air itu juga agak tinggi. Jadi kadang di penjenengan semua, di antum sekalian, di Anda sekalian ini kadang meledak gitu kan. Itu gasnya terlalu besar. Kalau musim hujan rata-rata seperti itu. Meledak, itu gasnya tinggi. Tapi kalau pas musim panas kadang gasnya rendah. Jadi kadang ada si agen ini aneh gitu. Ketika meledak minta ganti GN, tetapi ketika tidak meledak, kok nggak meledak? Minta meledak gitu. Aneh. Jadi para customer ini banyak yang, kok nggak meledak lagi Gus? Jangan-jangan ini nggak asli Gus? Enggak. Gitu. Madu di GN13 ini kita tidak standarkan. Bedanya dengan madu-madu pabrikan. Coba antum sekalian pergi ke toko atau ke apotek atau kemanapun yang jual madu, pastikan di sana banyak madu-madu dengan botol plastik, betul? Botol plastik nggak mungkin akan gembung.
Ketika tidak menggelembung, berarti tidak ada gas di dalamnya. Berarti enzim diastasenya sudah dimatikan. Sedangkan enzim diastase ini, enzim yang sangat penting sekali di dalam madu. Ketika itu sudah dimatikan, maka fungsinya tinggal 10% Bapak Ibu sekalian. Madu antum sekalian tinggal 10%. Yang tadinya 100%. Kalau kita enggak, bodoh amat mau meledak, bodoh amat, ganti aja sudah. Kayak kemarin kita ganti ke Papua, berapa meledak? 16, ganti. Berapa meledak? 40, ganti. Gitu sudah. Karena memang kita menjaga kualitas kita. Bodoh amat, mau rugi udah urusan nanti. Yang penting kualitas sanad ini benar-benar terjaga. Jadi kita tidak ada standarisasi. Kalau antum sekalian pergi ke toko-toko itu ya, banyak madu-madu produksi pabrikan itu standar semua. Mau produksi tahun 2021 sama mau produksi tahun 2011 sama rasanya. Pasti sama. Madu titik-titik itu di luar, antum belanja tahun kemarin sama besok rasanya sama. Terus nggak mungkin gelembung karena nggak ada gasnya. Sama, standar. Tapi kalau madu kita bisa antum sekalian cek ya. Mungkin orderan hari ini sama orderan bulan depan atau bulan kemarin pasti berbeda. Kok agak kecut ya gitu. Ini kok agak seger. Oh ini kok agak manis-manis gimana gitu. Ini kok kentalannya bagus ya. Ini kok agak encer gitu kan. Kadang kita nggak ada standarisasi. Apa adanya sudah. Panen, kemas, panen, rukyah, kemas, kirim sudah. Jadi tidak ada standarisasi seperti di pabrik-pabrik, tidak. Cuman higienisitas kita juga higienis, gitu. Tetap menjaga higienis tetap. Cuman untuk menstandarkan dengan pasteurisasi, dipanaskan dulu Pak, Bu. Kalau mau distandarisasi seperti di pabrik itu dipanaskan dulu. Dipanaskan sampai suhu tertentu, kadar air benar-benar kecil sekali. Kadar air benar-benar kecil sekali, jadi agak benar-benar kental gitu. Masukkan botol, dijamin tidak akan meledak. Dijamin gasnya hilang. Dijamin enzim diastasenya hilang. Jadi bukannya sehat ketika kita minum, karena tinggal 10% Pak. Tetapi malah nggak sehat ke badan kita. Itu kalau madu-madu pabrikan ya. Wabillahi bisawab, tapi dengan segala ini saya nggak tahu kalau di pabrikannya. Tapi yang jelas proses mereka seperti itu, nggak bisa nggak. Kalau proses mereka benar, pasti botol plastik mereka akan gembung. Madu GN13, coba antum buka, kasih botol plastik, ditutup, didiamkan beberapa hari, pasti gembung. Pasti. Karena gasnya masih hidup. Gitu. Dan ini walaupun antum buka beberapa hari, terus tutup lagi, tetap nggak akan kemana-mana ini. Hidup madu kita. Kalau Umi bilang, madu kita ini hidup. Ngeri kan?